Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Bilangan 32 ayat 31 sampai dengan 34. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, "Apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami, tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini." Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer. Saudara, gereja adalah sumber belas kasihan dan bukan sumber kekacauan. Saudaraku, kehidupan dalam komunitas menuntut semua pihak untuk menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan kelompok yang lebih kecil. Jika ini tidak terjadi, maka bubarlah komunitas itu. Artinya harus memiliki visi yang besar dan semua menuju kepada visi itu. Tuhan memanggil umat sebagai suatu bangsa. Ada 12 suku di dalamnya. Mereka memiliki keunikan masing-masing dalam keterampilan, penghidupan, bahkan dialek berbahasa. Ruben dan Gad yang menjadi pusat perhatian kita hari ini adalah suku-suku yang kaya raya. Tanah di luar Kanaan rupanya sangat subur dan mereka sangat tergiur untuk tetap tinggal di tempat itu. Dalam keseluruhan dialog yang terjadi, saudara, kita melihat Musa kembali waspada dengan keinginan yang berpotensi merusak kesatuan umat. Di saat mereka kembali berada di ambang tanah Kanaan, peristiwa pemberontakan yang dipicu oleh para mata-mata 40 tahun sebelumnya yang menyebabkan mereka harus mengembara hingga satu generasi musnah, kini terancam akan terjadi lagi. Maka tak heran Musa memberikan respon panjang lebar terhadap permintaan yang singkat itu. Akhirnya solusi yang baik tercapai, baik bagi keseluruhan umat maupun bagi kedua suku. Dikatakan begini dalam ayat 32, "Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami, tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini." Saudara, inilah jalan tengah yang diambil. Mereka tetap memilih tanah di luar tanah Kanaan, tapi mereka tetap harus ikut berperang sebagai solidaritas kesatuan umat. Jadi bukan berarti mereka enak-enakan tinggal di seberang sungai Yordan lalu mereka tidak ikut berperang karena mereka sudah punya tanah. Tidak. Mereka ikut berperang, mereka ikut masuk ke tanah Kanaan, tapi tanah mereka itu di seberang sungai Yordan. Ini solusi yang kemudian diambil. Saudara, gereja pun dibangun dari orang-orang yang beraneka ragam. Misalkan kita melihat gereja kita dari segi etnis, profesi, atau kondisi sosial ekonomi, kita memiliki harapan, kebutuhan, dan pembawaan yang berbeda-beda. Gesekan-gesekan memang tidak terhindarkan di dalam gereja. Tidak realistis mengharapkan gereja menjadi sorga di dunia. Sebab bukankah kita semua orang berdosa?
Justru gereja pun kita perlu mengantisipasi gesekan. Sebuah gereja bukanlah klub eksklusif yang didatangi orang dengan harapan mendapatkan pelayanan tanpa celah. Gereja adalah tempat orang seharusnya mengalami anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Justru disinilah pentingnya mengantisipasi gesekan dan masalah terjadi di dalam gereja. Ketika ada luka, kecewa, kemarahan, disitulah kita kembali tersadar betapa kita butuh Tuhan. Saat itulah pertumbuhan terjadi. Jika pihak-pihak yang terlibat bersama-sama berkiblat kepada Tuhan, maka gereja sebagai komunitas kudus akan dibangun. Gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Kita bukanlah orang yang sudah suci tanpa dosa. Kita semua masih dalam perjalanan dan pergumulan untuk serupa Kristus. Kegelapan bisa saja terjadi dalam kehidupan persekutuan. Tetapi biarlah kita semua bukan dipimpin kegelapan, tetapi dipimpin Kristus. Teruslah bertumbuh untuk semakin menjadi serupa Kristus dan bukan serupa dunia. Mari kita jadikan gereja kita sebagai sumber belas kasihan bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang kecewa, bagi mereka yang terpuruk, bahkan bagi mereka yang berkesusahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Seringkali kami menganggap bahwa gereja itu harus menjadi tempat yang suci, tempat yang tanpa celah. Bahkan gereja bukan menjadi tempat belas kasihan. Kami lupa kami orang berdosa. Kami lupa kami menjadi gereja juga karena belas kasihan Allah. Tetapi seringkali kami justru menutup belas kasihan kami kepada orang lain. Ampuni kami Bapa. Tolonglah kami supaya kami terus menjadikan gereja sebagai sumber belas kasihan bagi mereka yang berdosa, yang terluka, yang tercela, yang kecewa, yang berkesusahan. Mampukan kami semua Tuhan untuk menjadi terang di tengah segala kegelapan. Dan secara khusus Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang hari ini sedang liburan. Di dalam masa libur ini Tuhan kiranya menyertai dimanapun berada, biar tetap terikat dengan Tuhan. Dan juga di dalam masa hari raya saudara-saudara kami, biarlah keamanan, ketertiban dan kedamaian tetap terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Dan ini adalah waktunya bagi kami untuk boleh saling berbagi kebenaran, saling berbagi terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, mengingat juga untuk Departemen Kepemimpinan Remaja Pemuda dan STT Aletheia yang hari ini bersama-sama akan melakukan rapat koordinasi camp yang akan dilaksanakan bulan Juni, sekaligus juga persiapan gladi kotor. Tuhan Kau sertai ketua, panitia, si acara, semua bagian yang terlibat. Kami bersyukur 200 anak telah Tuhan kirimkan bagi kami, untuk kami didik, untuk kami ajar. Biarlah kiranya Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya, nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Mengingat saudara-saudara kami yang juga dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, Tuhan kiranya Engkau yang mengingat mereka. Ibu Komang kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dalam iman, dalam kesederhanaan, sehingga kemo pun dilewati bersama dengan Tuhan. Pak Katmin juga Tuhan jagai. Tuhan Kau berikan kekuatan di dalam mendampingi istri yang dikasihinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.